stroke, bahkan dapat menyebabkan kematian. Hasil pengawasan peredaran obat bahan alam dan suplemen kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan ke sarana distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan. Pada bulan Agustus 2024 telah dilakukan intensifikasi pengawasan terhadap obat bahan alam dan suplemen kesehatan. Kegiatan ini rutin dilaksanakan tentunya setiap tahun. Pengawasan terutama dilakukan di sarana distribusi, yaitu di depot jamu, serta sarana yang menjual obat bahan alam dan suplemen kesehatan lainnya. Pengawasan dilakukan bersama dengan lintas sektor, antara lain yaitu Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan juga kepolisian. Hasil pengawasan dan temuan produk dari data kami dibandingkan dengan hasil temuan di tahun 2023 adalah sebagai berikut. Pengawasan sarana distribusi obat dan SK tahun 2023 yang kita periksa adalah 45, kemudian yang memenuhi ketentuan ada 11 sarana, tidak memenuhi ketentuan ada 34, yaitu 75% mengandung bahan kimia obat sebanyak 176 item, 2.348 pieces. Kemudian temuan produk obat SK tanpa izin edar ada 85 item sebanyak 754 pieces. Kemudian di tahun 2024 ini yang kita periksa mengalami kenaikan ya. Kalau sebelumnya 45, 2024 telah kita lakukan pemeriksaan, pengawasan sebanyak 58 sarana. Kemudian memenuhi ketentuan 16 atau 28%, tidak memenuhi ketentuan 42 atau 75%. Temuan obat tradisional atau obat SK mengandung bahan kimia obat sebanyak 249 item, 3044 pieces. Kemudian temuan produk tanpa izin edar ada 51 item sejumlah 742 pieces. Jadi dari sarana yang kita periksa mengalami meningkat, tapi juga sarana yang tidak memenuhi ketentuan juga meningkat, dan jumlah temuan juga untuk yang mengandung bahan kimia obat meningkat, untuk yang produk tanpa izin edar sedikit mengalami penurunan. Kemudian tindak lanjut dari hasil pengawasan dengan dilakukan pemusnahan oleh pemilik sarana terhadap temuan produk mengandung bahan kimia obat dan tanpa izin edar tersebut. Nah, kemudian tantangan kami dalam melakukan pengawasan produk obat bahan alam antara lain yaitu sebagian besar sarana depot jamu belum memiliki nomor izin usaha. Ini adalah kewenangan dari pemerintah daerah, kabupaten kota untuk pengurusan izin berusahanya. Kemudian yang kedua, sumber pengadaan tidak jelas, sumber utama dari sales freelance. Ini tentunya seringkali kami sampaikan bahwa memang untuk sumber pengadaan dari produk-produk tersebut tidak jelas, sehingga kami mengalami kendala atau tantangan untuk bisa menelusur lebih jauh lagi ke tingkat distributornya. Kemudian yang ketiga, sebagian pelaku usaha tidak kooperatif dan sulit diberikan edukasi. Kemudian yang keempat, masih banyak masyarakat mengkonsumsi obat bahan alam mengandung BKO, sehingga peredaran di sarana distribusi masih sering ditemukan. Sehingga perlu kami terus melakukan pemberdayaan masyarakat, mengedukasi masyarakat agar lebih cerdas memilih produk obat dan makanan yang dibeli maupun dikonsumsi. Untuk nama obat bahan alamnya Pegelinu. Ini bahan kimia obatnya yaitu paracetamol, dexamethasone,
phenylbutazone. Kemudian untuk obat gemuk badan BKO yang sering ditambahkan yaitu cyproheptadine, ya. Kemudian untuk obat bahan alam gatal-gatal BKO yang sering ditambahkan adalah chlorpheniramine maleat atau biasa disebut CTM. Kemudian obat bahan alam membantu pencernaan BKO yang sering ditambahkan yaitu ranitidin, trimetoprim. Obat bahan alam meningkatkan stamina pria BKO yang sering ditambahkan yaitu sildenafil sitrat dan tadalafil beserta turunannya tentunya. Kemudian untuk obat bahan alam masuk angin, perut, kembung, batuk, BKO yang sering ditambahkan yaitu ephedrine dan pseudoephedrine. Kemudian untuk obat